akan dicuci sambil Sambil aja, santai aja. Ini juga kan bukan pertama kali, atau yang sebelum waktu 2 tahun yang lalu ada yang pernah ikut juga? Kayaknya ada. Ikut juga, lupa karena udah lama ya 2 tahun yang lalu ya. Jadi ini seperti yang sebelumnya ya, yang dibilang Pak Derajat, ini tiap tahun kami lakukan, Bu. Nah, jadi kebetulan waktu karena tidak boleh di misalnya tahun ini di luar, tahun depan kita harus berganti-ganti gitulah tempatnya, jangan di tempat yang sama walaupun mungkin topiknya juga berbeda ya. Jadi ini ada 4 topik yang mau dibawakan. Pertama itu tentang sosialisasi layanan informasi cyberbullying. Saya akan jelaskan singkat biar tidak bosan. Sebentar saja ya Bu, kita lihat sebentar ke layar. Jadi seperti yang sudah disinggung tadi sedikit, cyberbullying ini banyak banget ya Bu. Yang namanya cyber itu berarti dia secara online. Jadi melalui media sosial banyak sekali anak-anak sekolah yang kurang menjaga etika dalam tulisannya ya. Itu banyak sekali kita lihat bagaimana sekarang peran guru mengatasi hal itu gitu. Karena dari dunia maya bisa jadi ke dunia nyata gitu ya Bu. Nah, jadi itu penting sekali kekerasan menginformasikan tentang kekerasan daring atau cyberbullying. Nah, berikut ini akan disampaikan isinya. Ini sebelumnya perkenalkan ya, nama saya itu tadi udah ya, Darmina Eka Sari Rangkuti. Ini judul dari rekan saya Hairina Ulfasya, ini dia tidak bisa hadir, jadi saya yang akan mempresentasikan judulnya. Pertama tentang pengenalan tentang cyberbullying. Cyberbullying itu ya pokoknya namanya bully ya, bullying atau pelecehan bahasa Indonesianya secara online atau daring. Jadi terjadi melalui medsos atau platform online lainnya macam ya Bu ya. Apalagi kalau anak-anak sekarang tuh kan mungkin nggak punya akun medsos ya, dan juga punya. Jadi banyak sekali. Itu masalah serius kalau memang sangat banyak orang yang melakukannya. Jadi bisa kena psikologis seperti yang baru-baru terjadi inilah ya kan. Nah, kalau ibu-ibu mengikuti tentang negara lain itu yang diserang tentaranya sama netizen kita kan kena psikisnya. Jadi ini berdampak loh Bu. Nah, jadi cyberbullying ini berdampak sekali sama psikologi orang. Kalau tepat sasaran ya nggak apa-apa ya kan, nggak tepat sasaran gitu ya kan, jatuhnya kasihan. Jadi dampaknya itu ya pasti memiliki dampak jangka panjang. Harga dirinya, percaya dirinya juga pasti kurang karena sering dibully. Nah, jangankan di dunia nyata, di dunia maya dia dibully. Gimana bayangkan perasaan dia gitu kan? Nah, jadi kecemasan, depresi pasti terjadi. Pikirannya pun bahkan ingin bunuh diri gitu ya, karena dia tidak diterima di mana-mana. Pasti perasaannya tertinggal dan ingin solusi terakhirnya itu ya commit suicide gitu ya kan. Penting bagi kita untuk memahami dan mengatasi ini semua, dampak-dampak yang terjadi kalau ini terus terjadi kepada anak-anak kita. Itu harus diantisipasi. Kita jangan buat anak-anak kita berkata-kata yang menyakiti di media sosial, ataupun orang lain juga seperti itu. Bagaimana cara guru-guru kita inilah mengantisipasinya, menasehatinya. Tanda-tanda cyberbullying itu perubahan perilaku, menarik diri, cemas, menggunakan sosial media, penurunan performa akademik. Itulah tanda-tanda yang memungkinkan untuk bertindak lebih cepat dalam melindungi diri sendiri dan orang lain. Cara mencegah bullying di sini ada 3 ya. Pendidikan kesadaran, mempersiapkan individu dengan
pengetahuan dan keterampilan untuk mengenali, mencegah, dan melawan cyberbullying. Jadi kadang propaganda atau fitnah-fitnah yang salah itu memang perlu diluruskan, tapi tidak dengan bahasa yang menyakiti, gitu. Karena kita tidak bisa mengontrol. Kadang hoax itu bisa jadi benar kalau didukung sama banyak orang gitu. Jadi hoax itu bisa jadi benar karena didukung banyak orang. Kasihan orang gitu kena fitnah gitu kan. Keamanan digital, menggunakan pengaturan privasi yang tepat, menghindari berbagai informasi pribadi dan rahasia online. Kemudian melaporkan dan menyampaikan, memahami pentingnya itu harus dilaporkan kalau sudah menyakiti sekali ya, kalau sudah memang seperti tadi tanda-tandanya terjadi ya itu nggak bisa didiemin, itu pasti bakal terjadi penyakit yang berkepanjangan, depresi jadinya. Peran keluarga dan sekolah dalam mengatasi cyberbullying. Peran keluarga mendorong komunikasi terbuka, mengawasi dan membatasi akses terhadap konten yang tidak pantas. Ini yang kadang keluarga pun agak sulit ya, karena mudahnya kita mendapatkan semua dari genggaman tangan, dari handphone. Peran sekolah melakukan edukasi, rutin melakukan edukasi, membuat kebijakan yang mengatasi cyberbullying dan memberikan dukungan kepada korban, bukan makin kita sudutin ya kan. Kadang-kadang karena memang dia yang begitu, makanya jadi begitu. Sosialisasi layanan informasi tentang cyber itu banyak ya, website dan aplikasinya juga ada, itu lengkap untuk membantu individu dalam mengatasi masalah cyberbullying. Kita cari aja search di Google ya, kayaknya ada layanan untuk informasi kekerasan daring ini. Hotline dan chat support memberikan dukungan mental dan emosional secara langsung untuk korban dan keluarga yang terkena dampak cyberbullying. Terus mengadakan webinar dan workshop, menyelenggarakan sesi edukasi dan pelatihan tentang pencegahan dan penanggulangan cyberbullying kepada masyarakat. Ini juga penting ya, karena yang namanya manusia pelupa, jadi harus lebih diingatkan biar nggak dilakukan. Oke. Sampai di sini saja. Kalau ada yang ingin bertanya atau ingin sharing apa yang terjadi di sekolah ini, boleh Bu, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya.